Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan presentasi ya untuk kelompok yang kedua, yaitu membahas terkait chapter 9. Sudah siap kelompoknya? Siap, Pak. Baik, kalau sudah silakan bisa dimulai dari sekarang, silakan. Mahdiah, tolong ambil alih untuk pembukaannya dulu. Saya screen dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 2 yang moderatornya Inka Anggara yang akan menjelaskan. Selanjutnya oleh Inka. Oke, mungkin kita langsung saja ke videonya aja. Si Jeffrey sudah ini ya videonya? Oke. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Tadi ya, aku up dulu. Mungkin untuk share videonya sekalian di-share audionya, Mas ya. Biar nanti ini suaranya nggak kedengaran. Oh iya, iya Pak. Share video, terus kemudian di kanan itu nanti ada apa namanya audionya juga. Share screen, kemudian di bawahnya ada audio. Oh, bentar ya Pak. Oh ini ya Pak. Di bawahnya ada share audio itu. Akan mempresentasikan oke. Oke, ya tadi udah ada suaranya kok. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini adalah jadwal kami untuk presentasi. Kami akan mempresentasikan materi Managing Database in Microsoft Azure atau mengelola SQL database di Microsoft Azure. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok di sini. Yang pertama ada Mahdiah Nur Aini sebagai ketua kelompok dengan NIM 1983038, maksud saya 19830405, dan yang kedua ada Iksan Tajib Putra dengan NIM 198300365, kemudian yang ketiga ada Nevi Bella Samanta dengan NIM 198300373 dan Jeffrey Triakatno dan NIM 190300378, dan saya sendiri Adrianus Inka Anggara dengan NIM 198300384. Kemudian yang ke-6 ada Muhammad Saipul Budi Wiratama dengan NIM 198300391. Kemudian ada Yuliana Sandra Pitaloka dengan NIM 198300393. Dan yang terakhir ada Praetno Wiryo Susanto dengan NIM 1983003. Oke, saya akan melanjutkan dengan apa itu Azure SQL. Kita mengenal dulu apa itu SQL database di dalam Azure. Azure SQL database adalah platform yang dikelola sepenuhnya sebagai mesin database layanan PaaS. Apa itu PaaS? Saya akan menjelaskan nanti di bawah. Yang mengenal sebagian besar fungsi manajemen database seperti pemutakhiran, melakukan patch, kemudian pencadangan, dan pemantauan tanpa
keterlibatan pengguna. Jadi pengguna ini tidak harus terlibat di dalamnya. Kemudian PaaS itu tadi ada PaaS itu merupakan kepanjangannya adalah Platform as a Service. Mungkin kalian udah tahu apa itu PaaS ya. PaaS itu kategori layanan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk menggabungkan atau menjalankan dan mengelola aplikasi yang mereka buat di Azure. Kemudian dengan Azure SQL Database, Anda atau kita dapat membuat lapisan penyimpanan data yang tersedia dan berperforma tinggi untuk aplikasi. SQL Database dapat menjadi pilihan yang tepat untuk berbagai aplikasi cloud modern karena memungkinkan Anda untuk memproses data relasional dan struktural atau non-relasional seperti grafik, JSON, spasial, dan XML maksudnya. JSON di sini merupakan kepanjangannya JavaScript Object Notation atau sebuah format, bisa dibilang sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Kemudian ada spasial juga mungkin agak asing di telinga kita. Itu adalah suatu yang berkaitan dengan ruang dan tempat. XML mungkin juga kalau XML ini sering kita dengar. Itu mirip-mirip seperti HTML, sebuah bahasa yang bahasa mockup seperti HTML untuk menyimpan dan mengantarkan data. Oke. Next, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan dan akan dijelaskan oleh beberapa teman saya nanti. Saya bacakan ini beberapa poinnya. Yang pertama itu adalah menyebarkan server virtual database. Yang kedua, mengkonfigurasi database. Yang ketiga, menghubungkan ke database. Bagaimana cara menghubungkannya nanti akan dijelaskan dan ada tutorialnya. Yang keempat, membuat akun Cosmos DB. Yang kelima, menjalankan dan debugging itu pokoknya. Contoh sampel dari aplikasi Cosmos DB-nya nanti. Kemudian ada yang terakhir, berinteraksi dengan Cosmos DB. Di akhir video akan kami sampaikan cara untuk membuat ini semua nanti. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang deploying an SQL Database Virtual Server. Microsoft SQL Database Server adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS. Apa itu RDBMS akan dijelaskan nanti di bawah, yang dirancang untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan arsitektur klien atau server. Istilah klien atau server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi secara umum SQL Server adalah sebuah software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database yang dapat diimplementasikan untuk client server. Client adalah setiap komponen dari sebuah sistem yang meminta layanan atau sumber daya atau resource dari komponen sistem lainnya. Server adalah setiap komponen sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya ke komponen sistem lainnya. Untuk menjelaskan apa itu RDBMS, RDBMS adalah singkatan Relational Database Management System. RDBMS adalah dasar untuk SQL dan untuk semua sistem database modern seperti Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, dan Microsoft Access. Data dalam RDBMS disimpan dalam objek database yang disebut tabel. Tabel adalah kumpulan data entry terkait dan terdiri dari kolom dan baris. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Yuliana Sandra Pitaloka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi ke database.
Di sini kita membutuhkan aplikasi untuk koneksi ke database, yaitu menginstal SQL Server Management Studio. Sudah kami cantumkan linknya di bawah itu. Selanjutnya, untuk pengertian SQL Server Management Studio sendiri, yaitu adalah lingkungan terintegrasi untuk mengelola infrastruktur SQL apapun dari SQL Server hingga Azure SQL Database. SSMS menyediakan alat untuk mengkonfigurasi, memantau, dan mengelola instansi SQL Server dan database. Gunakan SSMS untuk menerapkan, memantau, dan meningkatkan komponen tingkat data yang digunakan oleh aplikasi Anda, serta membuat query dan script. Untuk langkah-langkah koneksi, yaitu pada basis data Anda, salin domain server virtual Anda atau domain name server, mulai SQL Server Management Studio dan autentikasi dengan akun pengguna administratif Anda. Perluas wadah database dan pilih AdventureWorks basis data. Pilih file New Query from Current Connection. Di jendela query, ketikkan query terstruktur transaksi dengan menggunakan query bahasa atau teks SQL. Yang terakhir adalah pilih query dan kemudian klik jalankan pada toolbar SQL Editor. Untuk demonya akan kami tampilkan di akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya akan membuat akun Azure Cosmos DB. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu Cosmos DB. Azure Cosmos DB adalah sebuah layanan database multimodal Microsoft yang didistribusikan secara global. Kita dapat menggunakan Azure Cosmos DB ini untuk dengan cepat membuat dan mengquery database kunci atau nilai, database dokumen, dan database grafik, yang semuanya mendapat manfaat dari distribusi global dan kemampuan skala horizontal di inti Azure Cosmos DB ini. Cepat ini menunjukkan secara menggunakan portal Microsoft Azure untuk membuat akun Azure Cosmos DB SQL API ini, membuat database dokumen, membuat kontainer, dan menambahkan data ke kontainer. Dan ini adalah langkah-langkah untuk membuat akun Azure Cosmos DB. Yang pertama, kita membuka portal Azure dan mencari Azure Cosmos DB. Setelah di halaman Azure Cosmos DB ini, kita pilih create untuk membuat akunnya. Yang ketiga, pada halaman akun Azure Cosmos DB ini, kita memasukkan pengaturan dasar untuk membuat akun Azure Cosmos yang baru. Yang keempat, pada tab distribusi global, kita mengkonfigurasikan secara detail dan membiarkan nilai default untuk tujuan quick start-nya. Yang kelima, secara opsional, kita dapat mengkonfigurasi secara detail. Dan keenam, pilih, tinjau, dan buat. Dan untuk demonya nanti kita pada akhir materi. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang running and debugging a sample Cosmos DB application. Pada bagian ini merupakan proses menjalankan sampel aplikasi Cosmos DB. Berikut proses yang akan dilakukan. Poin pertama, buat database dan wadah Cosmos DB baru. Poin kedua, unduh aplikasi web.NET Core yang terhubung ke Cosmos DB database. Poin ketiga, berinteraksi dengan wadah dan penyimpanan data workstation pada workstation Anda dengan menggunakan Visual Studio. Next. Berikut langkah kerjanya. Pada database akun, klik Quick Start, terus pilih Net Core Platform. Selanjutnya klik Create Item Container. Azure membuat wadah bernama Item dengan kapasitas 10 GB dan 400 unit permintaan RSU per detik. Seperti yang mungkin Anda duga, RU adalah metrik kinerja Cosmos DB standar. Poin keduanya, klik unduh untuk mengunduh aplikasi web.NET Core yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Buka zip arsip yang telah diunduh sebelumnya dan klik 2 kali file solusi quickstartcore.cln untuk membuka proyek di Visual Studio. Poin keempatnya, di Visual Studio, buat dan jalankan solusi dengan memilih build
Selanjutnya klik bullet solution. Poin kelima. Selanjutnya pilih debug. Selanjutnya mulai debugging untuk membuka aplikasi secara default web browser. Poin ke-6, di aplikasi To Do dengan aplikasi web Azure Document DB yang sekarang berjalan di browser web Anda, klik ADD dan tentukan beberapa sampel item yang harus dilakukan saat Anda menambahkan item yang harus dilakukan. Anda sedang mengisi wadah item di Azure Database Cosmos DB. Dan poin terakhir, tutup browser untuk berhenti mendebugging aplikasi. Untuk demonya akan di akhir video. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang interaction with Cosmos DB atau berinteraksi dengan Cosmos DB. Untuk mulai berlatih atau berinteraksi dengan Cosmos DB dan database, kalian perlu kembali ke portal Azure, lalu lihat pengaturan akun Cosmos DB kalian. Di sini saya akan membahas beberapa pengaturan utama untuk memastikan kalian tahu di mana bisa menemukannya. Di pengaturan pertama ada Data Explorer. Data Explorer untuk melakukan query berbasis browser dan konfigurasi database. Kemudian ada replikasi data secara global. Klik peta untuk mereplikasikan akun Cosmos DB kalian ke beberapa wilayah. Untuk replikasi data secara global, ini berlaku biaya tambahan. Kemudian pengaturan ketiga ada konsistensi default, di mana beralih di antara 5 tingkat konsistensi data. Kemudian ada firewall dan jaringan virtual untuk mengikat akun Cosmos DB kalian ke jaringan virtual tertentu. Lalu yang terakhir adalah kunci. Bisa dilihat titik akhir akun Cosmos DB, Uniform Resource Identifier, kunci akses, dan string koneksi. Setelah mengetahui beberapa pengaturan di atas, silakan coba jalankan langkah-langkah di bawah ini untuk berinteraksi dengan database Cosmos DB langsung dari portal Azure. Langkah pertama, di akun Cosmos DB Anda, pilih Data Explorer. Kemudian klik buka layar penuh pada toolbar Data Explorer. Tombol ini membawa kalian ke halaman yang bisa kalian lihat di layar ini di tab browser terpisah. Kemudian memberi Anda lebih banyak real estate untuk menjalankan query icon planet to-do list. Mewakili wadahnya adalah unit replika Cosmos DB. Kemudian klik kanan wadah item dan pilih New SQL Query. Dari menu pintasan, tombol simpan query berguna untuk menyimpan query yang sangat berguna. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan untuk demonya akan dijalankan pada akhir pembahasan materi. Nomor 4, lihat item Anda yang sudah ada dengan menjalankan query default. Query default yang disediakan oleh Azure di Data Explorer. Select bintang from C. Mengambil semua dokumen dari wadah item. Anda akan menemukan alias sangat berguna saat Anda bekerja dengan Cosmos DB Core IP. 5. Berekspresi dengan query select yang berbeda. Tanda hubung ganda menunjukkan untuk memasukkan query di Data Explorer. Pilih 2 bidang dari dokumen kontainer. Pilih C. Nama C. Deskripsi dari C. Tampilkan hanya item to do yang tidak lengkap. Select bintang from C. Wait C. Is complete sama dengan please. 6. Gunakan Data Explorer untuk memperbarui dokumen. Dalam tampilan SQL IP, perluas item wadah dan pilih item, klik dokumen yang ingin Anda edit, dan perbarui komplit setidaknya satu dokumen dari flash ke true, atau sebaliknya. 7. Klik tombol perbaruan toolbar untuk menyimpan perubahan Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan lanjut ke pendemoannya. Silahkan
Yang pertama siapa? Baik, di sini saya akan mendemokan SQL Server. Pertama kita klik di SQL Server, kita cari, lalu klik Create. Nah, di basicnya resource groupnya kita pakai yang sudah ada aja, misalnya kelompok 2. Untuk server name-nya misal kita server 1. Untuk location kita pilih yang terdekat, misal Asia Pasifik, Asia. Untuk authentication-nya kita pilih opsi use SQL authentication, lalu kita beri admin loginnya, misal admin 3. Kita beri password Amikom 123, hanya besar paling awal. Berarti kita next ke networking-nya. Nah, untuk ini kita yes kan, karena layanan Azure itu berbagi, jadi kita berbagi konektivitas ke layanan lainnya. Nah, untuk additional setting, next ke additional setting, itu kita lompati sama teksnya. Ini tidak perlu, kita lompati. Lalu review create. Nah, ini baru proses penyebarannya, membutuhkan beberapa menit. Nah, untuk penyebarannya udah komplit, kita go to resource-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Saiful Budi Wiratama. Saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang membuat SQL database pada server Amikom. Caranya kita klik create database, lalu kita isikan nama database-nya, lalu want to use SQL Elastic Pool, kita pilih no sebagai aturan default-nya. Kemudian untuk backup storage redundansinya kita pilih Geo, karena pada Geo redundansi dia lebih memiliki ketersediaan yang tinggi. Setelah itu kita masuk ke networking, lanjut ke security, lanjut ke additional setting. Nah, pada additional setting kita pilih sampel, karena kita pilih sampel itu akan memberikan tabel. Jadi pada database yang akan kita buat nanti, kita akan sudah diberikan tabel secara default. Setelah itu kita langsung klik review and create. Setelah selesai, kita klik go to resource. Setelah masuk, maka kita pilih query editor. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ini kita jadikan whitelist dulu IP kita. Lalu klik OK. Pada halaman ini, pada query editor ini, kita sudah diberikan tabel. Karena tadi sebelumnya kita pilih sampel. Jadi kita sudah diberikan sampel tabel dari database tadi. Jika kita sudah pernah belajar tentang manajemen database, jadi cara untuk menampilkan isi tabel adalah seperti berikut. Misalnya saya ingin menampilkan tabel LT
Nah, kemudian kita jalankan query-nya. Maka isi dari tabel tersebut akan ditampilkan pada halaman result di bawah ini. Nah, lalu untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pitaloka. Oke, untuk selanjutnya kita akan koneksikan ke database. Langsung saja kita buka aplikasinya, yaitu SQL Server Management Studio. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya, copy server yang kita buat tadi. Dan kita masukkan ke SQL Server situ. Itu tadi adalah admin 3. Dan kita masukkan password. Selanjutnya langsung saja kita konekkan. Selanjutnya kita buka DB coba dan ada tabel. Selanjutnya kita new query. Di situ kita masukkan codingan, yaitu yang telah ada di modul. Di mana memilih 10 data yang menampilkan title, first name, last name, company name dari tabel saleslt.customer. Langsung kita execute. Di situ sudah tampil data-data yang kita inginkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan, yaitu membuat akun Cosmos DB-nya. Baiklah, teman saya mohon di share screen. Kita langsung saja ke portal Azure-nya. Pertama-tama kita search nama Cosmos atau Azure Cosmos DB. Nah, ini klik. Setelah pada tampilan halaman Cosmos DB-nya kita create. Dan kita pilih core SQL yang telah direkomendasi sama pihak Azure-nya. Kita create. Nah, pada tampilan ini kita subscription-nya kita pilih Azure for Student karena untuk mahasiswa atau untuk kalangan mahasiswa lah. Dan untuk research group-nya kita bisa buat baru, tapi supaya durasi mempersingkat waktu, kita pilih yang sudah ada aja, yaitu kelompok 2. Dan akun name-nya kita bisa pilih, kita bisa 12. Akunnya kita namakan kita bisa 12 dan lokasinya kita pilih yang Asia Pasifik atau Asia Timur. Kenapa saya pilih ini? Karena apabila pada servernya tidak atau ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan, kita bisa backup data dari wilayah yang dekat saja. Oke. Dan untuk capacity modenya ini kita pilih salah satu, tapi ini hanya formalitas saja. Kita bisa pilih throughput sama serverless, tapi saya jelaskan terlebih dahulu yang kedua-duanya ini. Untuk throughput itu yang sudah disediakan sama servernya atau sama pihak Azure-nya untuk menyesuaikan secara otomatis pada mode kapasitasnya. Sedangkan serverless yaitu di mana penyedia cloud mengalokasikan secara dinamis kebutuhan seperti server, memori, storage, kode program yang dipunyai atau dijalankan oleh pengguna. Kita pilih serverless saja. Nah, dan
kita lanjut ke next global distribution. Nah, dari global distribution sampai teks ini kita lewati saja, tidak perlu diatur lagi karena pada sistem Azure sudah sangat sistematis dan sangat mudah untuk dilakukan oleh pemula seperti kita. Langsung saja kita ke review and create. Nah, setelah sampai sini sudah terlihat info-info yang sudah kita pilih tadi pada basic atau pengaturan awalnya. Dan setelah sampai sini kita langsung klik create atau buat. Nah, ini adalah proses submitting deployment-nya. Nah, setelah sampai sini kita tunggu sampai adanya klik go to research. Kita tunggu, di sini prosesnya cukup memakan waktu atau lama. Kita tunggu saja. Di sini agak memakan waktu yang cukup lama untuk proses installing-nya atau proses pembuat akunnya. Coba kita refresh dulu biar kemungkinan ini ngebug pada sistemnya. Kita refresh dulu. Oh, ternyata sudah. Kita klik go to research. Dan untuk demo selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Pada tahapan ini, tahapan awal, kita klik create container. Fungsi dari create container ini adalah untuk menampung sebagai wadah penampung database Cosmos DB-nya. Oke, ini prosesnya lagi sedang loading. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, setelah proses loadingnya selesai, kita langsung aja klik ke Data Explorer. Di Data Explorer ini kita klik yang bagian data ini, klik To Do List, klik Item, terus klik Item lagi. Oke, di sini, di bagian sini kita akan membuat konfigurasi. Bagaimana cara membuat konfigurasinya? Kita tinggal klik New Item. Oke, di sini ID-nya kita ganti. Terserah kita sih sebenarnya ID-nya apa. Tapi sini saya ID-nya klik 2 aja ya. 2. Terus mempercepat waktu kita copy aja. Jangan lupa di bagian belakangnya kita tambahkan koma. Terus selanjutnya kita tulis kategori. Personal. Tiganya kita tulis description-nya. Tuliskan is complete. Else. Kalau sudah, kita langsung aja save. Oke, maaf di sini kurang koma. Dan di sini juga kurang titik. Setelah sudah kita save. Oke, maaf di sini lagi kurang koma lagi. Oke, ini sudah betul. Kita sudah bisa langsung nge-save-nya. Oke, setelah save dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke Quick Start.
kita ke step keduanya. Step keduanya di sini kita akan mendownload file zip dari .NET application. Kita langsung download aja. Lagi tunggu proses downloadnya selesai. Oke, setelah selesai kita langsung ke folder download. Terus kita ekstrak dulu. Kita ekstrak filenya dulu. Belum dibuka. Oke, setelah diekstrak baru kita buka file SQL.NET-nya. Kita pilih yang CMOS Generating Start yang ada logo Visual Code-nya. Setelah kita klik, dia akan mengarahkan kita ke dalam Visual Studio. Di sini kita klik yang app config-nya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Di sini kita dapatkan drop point-nya dari, kita kembali lagi ke akun Azure. Kita kembali ke akun Azure, kita buka bagian menu key. Kita dapat yang drop point-nya tadi dari sini. Terus bagian primitive key-nya kita dapatkan dari sini. Oke, penjelasan dari saya mungkin segitu saja. Sebenarnya di tahapan ini masih ada tahapan selanjutnya, yaitu debugging. Tapi karena ada perbedaan versi antara di modul dengan Azure-nya, saya sudah coba tapi terjadi kegagalan terus-menerus. Sekian dulu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan untuk interaksi dengan Cosmos DB-nya. Oke, kita ke Azure. Langsung saja kita cari di sini Cosmos. Oke, jadi datanya sudah ambilkan semua data dari 1 sampai 3 itu. Langsung saja kita akan berinteraksi dengan Cosmos DB-nya. Tadi Mas Jepri sudah bikin untuk akun Cosmos DB-nya. Langsung saja kita ke Azure Cosmos DB, kemudian kita langsung saja klik yang sudah di-create Mas Jepri tadi, itu kita bisa 12 ya untuk namanya. Kita bisa 12. Oke, sudah. Kemudian kita klik Data Explorer. Kemudian kita expand untuk to-do list-nya. Dan item. Kita masuk ke item. Kemudian new item. Dan kita akan bikin baru untuk datanya. Ini udah ada data sih sebelumnya tadi. Ada 2 dan 3. Kita tambahkan ID baru untuk datanya. Kita kasih nama, kita kasih ID 4 saja. Ya betul 4. Kemudian koma, kemudian kita kasih parameter nama. Kita kasih nama Anggara saja. Anggara. Kemudian selanjutnya kita beri lagi parameter tugas. Kemudian kita beri saja contoh tugasnya. Ya, kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai kita klik save. Oke, di sini di bawahnya ada tambahan ya untuk
read, self, dan sebagainya di bawah ini, itu adalah pengaturan default, jadi kalian tidak perlu untuk mengubahnya. Nah, ini sudah kita berhasil untuk membuat baru itemnya tadi. Kemudian kita coba untuk mengupdate atau edit untuk datanya ya. Kalau untuk mengedit, misalnya kita klik data yang tadi, atau data mana yang mau kalian edit atau update, terus kemudian kita ubah beberapa, misal kita ubah namanya misalnya. Kemudian untuk tugasnya kita ubah dengan selokan saja. Kemudian kita, jika sudah selesai mengeditnya, kita klik update. Nah, sudah berhasil diupdate dan sudah berubah. Coba kita reset. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk yang terakhir kita akan bagaimana cara melihat data, semua data ini yang telah kita buat tadi. Misalnya kita mau melihat data 2, 3, dan 4 ini berbarengan gitu ya. Kalian langsung klik aja, di sini ada namanya new SQL query, ini new SQL query, kita lihat, klik, kemudian langsung execute query. Nah, ini ada beberapa data yang sudah kita buat tadi. Waduh, kecil banget. Oke guys, saya mencari-cari cara membesarkan layar ini tadi. Ya kita lihat begini aja supaya videonya nggak terlalu lama. Nah, ini sudah tampil semua ya datanya, dari 2, kemudian ada 3, dan ada 4. Nah, sudah berhasil untuk menampilkan semua datanya. Oke, cukup sekian saja untuk tutorial kali ini dan untuk penjelasan dari teman-teman juga. Jika ada kesalahan atau salah kata untuk penjelasannya, kami mohon maaf. Cukup segitu saja penjelasan dari kami. Sampai jumpa kembali di presentasi berikutnya lagi jika ada. Sekali lagi saya ucapkan sekian untuk dari penjelasan dari kelompok kami, dan sampai jumpa kembali. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, Kak. Oke, begitu tadi untuk hasil videonya. Sebenarnya videonya agak lumayan, jadi itu di-cut dari Pak. Oke, saya serahkan kepada Pak Andika lagi. Baik, terima kasih. Sebenarnya nggak masalah ya Mas ya, videonya berapa panjang, toh itu nanti kan akan diupload ya, diupload, kemudian nggak masalah. Untuk presentasi mungkin nggak full video, nggak apa-apa Anda skip, tapi video detailnya itu mungkin nanti bisa disertakan ya, karena itu nanti yang akan kita nilai ya, yang akan kita nilai itu video terkait video detailnya. Jadi sedetail mungkin nggak masalah ya, nggak masalah. Selama itu nanti bisa digunakan untuk penjelasan, itu nggak masalah. Ya, nanti untuk masalah presentasi, Anda bisa skip ada bagian yang kira-kira penting, itu nggak apa-apa kalau untuk presentasi di sini ya.
Tapi kalau untuk nanti yang Anda upload untuk saya penilaian dari saya, ya kalau bisa sedetail mungkin, ya sedetail mungkin. Jadi nanti semakin detail penjelasan Anda, semakin detail apa yang Anda sampaikan di tugas, itu akan berpengaruh ke nilainya, ya. Jadi nanti silahkan mungkin kalau ada, nggak masalah videonya lama nggak apa-apa ya, videonya lama nggak apa-apa. Justru itu nanti bisa menjadi penjelasan yang lebih detail, ya. Jadi nggak apa-apa kalau Pak nggak usah takut panjang ya. Yang penting detailnya, ya detailnya penjelasannya itu sebagus mungkin. Itu nanti semakin bagus, semakin detail, itu nanti nilainya akan semakin baik. Seperti itu ya. Jadi nanti mungkin sebelum diupload di Classroom atau Anda upload ke YouTube, nanti saya dikasih linknya, nanti akan saya jadikan bahan untuk penilaian. Begitu ya. Jadi nggak masalah, sekali lagi nggak masalah ketika nanti video durasinya panjang, nggak apa-apa. Ya. Begitu ya. Jadi nanti silahkan kalau memang masih ada video detailnya, diberikan detailnya nggak apa-apa. Ya nanti Anda upload ke YouTube atau upload ke Classroom, nggak masalah, nanti akan saya jadikan patokan penilaian. Ingat ya, ini digunakan untuk nilai responsi praktikum, ya. Jadi saya tidak ada responsi, tidak ada kuis dan sebagainya. Jadi nanti nilainya ini akan saya ambil dari sini, ya. Jadi tolong dioptimalkan. Kalau panjang nggak masalah ya, nggak apa-apa. Si detail mungkin uraian atau penjelasan yang Anda lakukan, kemudian Anda bisa menjelaskan di Azure-nya sedetail mungkin juga, itu akan menjadi nilai yang baik untuk Anda. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Baik, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Nanti untuk saya tunggu. Jadi teman-teman yang kemarin presentasi dirasa kurang baik atau dirasa kurang penjelasannya bisa di-upload kembali. Ya, saya tunggu sampai pokoknya sebelum UAS ya, sebelum UAS. Begitu teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.